Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rajabul Amin. Bisa dipanggil Abul. Berjumpa lagi dengan Abah kemarin di JSC yang berbicara mengenai pendidikan. Hari ini kita berbicara mengenai kondisi demokrasi di negara ini. Negara cukup bungkam dengan namanya kritik yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Baik berupa seni, tulisan, maupun apapun itu berupa sangat krusial bagi negara ini. Sementara menurut Alexis de Tocqueville menegaskan bahwa demokrasi hanya hidup jika ruang kritik diberlakukan. Tapi nyatanya di negara Indonesia, khususnya di negara Konoha ini, kritik yang dibangun oleh masyarakat itu sangat dibungkam oleh pemerintahan yang terjadi pada pemerintahan sekarang ini. Bagaimana memastikan bahwa demokrasi di Indonesia bukan sekedar prosedural, melainkan substansional yang menegakkan kebebasan di tengah kecenderungan negara yang membungkam kritik kepada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, kalau berbicara mengenai waktu, tadi Pak Anies berkata bahwa aturan itu akan diubah mengikuti waktu. Sesuai dengan diktum dari Khalil Gibran, tempora muntantur etnos muntantur in illis. Waktu itu berubah, kita pun berubah mengikuti waktu. Namun di negara ini, demokrasi yang kita lihat, bagaimana demokrasi tidak diperhitungkan bagi masyarakat itu sendiri. Apakah negara ini sudah tidak berdemokrasi lagi? Apakah negara ini tidak sebagai negara hukum lagi? Bagaimana pandangan Bapak agar demokrasi di negara ini akan tetap terjadi dan masyarakat yang mengkritik kepada pemerintah itu mendapat perlindungan hukum? Saya sebagai aktivis dulunya sering mengkritik pemerintahan di daerah saya, sering mengalami intervensi dari intel-intel yang berkelilingan di sekitar saya. Mungkin demikian, terima kasih. Namanya sekali lagi? Abul. Abul. Ya. Makasih Mas Abul. Untuk Intel yang ada di sini, kita ucapkan salam bersama-sama ya. Mas Anies ada 3 pertanyaan, monggo silahkan. Ngomong-ngomong Intel, tadi saya kan ke Purworejo, Mas. Pas Purworejo rupanya banyak juga petugas-petugas preman yang mengikuti. Jadi sudah acara selesai, saya bilang, Mas, ini kumpul-kumpul, kita foto bareng yuk. Gitu. Jadi malah saya ajak foto bareng sekalian gitu. Daripada, toh mereka lagi menjalankan tugasnya. Betul, gitu kan. betul. Jadi ini satu fenomena menurut saya yang sayang-sayang membuang sumber daya. Kenapa? Karena sumber dayanya bisa digunakan untuk yang lebih baik. Itu lebih penting. Tapi nanti itu tema tersendiri dah. Kalau ada kuliah lain soal demokrasi dan kebebasan berbicara. Abul soal kritik dibungkam, Haira soal tingkat pendidikan, polarisasi, perbedaan, dan Rashid soal reformasi struktural. Gini, terkait sama kekuasaan politik yang membutuhkan perubahan struktural. Teman-teman, di dalam percaturan ide, kita harus cukup terbuka untuk mengatakan semua ide layak diuji dan tidak boleh kita klaim sebagai yang paling benar. Sehingga ketika kita bicara tentang reformasi struktural, apa yang dibutuhkan untuk memastikan kekuasaan politik ini menjaga demokrasi, ruang kebebasan yang terus terbuka, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat yang terus mandiri, ruang untuk yudikasi yang terjaga, itu adalah bagian dari keharusan yang muncul kalau reform ini dikerjakan. Kita lihat DPR sekarang. Teman-teman, ada banyak PR di situ, teman-teman. Banyak sekali PR. Bagaimana kita melihat DPR ke depan. Kita masih mau meneruskan pola selama ini, di mana DPR adalah kepanjangan tangan partai, atau kita mau menempatkan DPR sebagai kepanjangan tangan konstituen. Ini reform struktural yang harus dikerjain. Kalau dia kepanjangan tangan partai, maka
anggota dewan lebih taat dan turut pada apa yang menjadi keputusan partai. Kalau dia menjadi kepanjangan tangan konstituen, maka dia akan lebih turut pada konstituen. Ini reform struktural yang harus serius dikerjakan nih. Kalau tidak, kita akan mengalami stagnansi di sini. Jadi saya melihat Rosid, keseriusan untuk melakukan ini itu harus dimulai sekarang. Kenapa? Ini 25 tahun sesudah demokrasi berjalan. Kita sudah punya praktek demokrasi yang bisa ditelisik masalahnya. Dan harus terbuka untuk memperdebatkan semua ide. Jadi kalau saya boleh berharap, pemegang kewenangan hari ini memanfaatkan kekuasaan yang sedang menempel pada dirinya untuk membuat demokrasi kita berfungsi lebih baik. Dan itu artinya mau melakukan reform. Biasanya teman-teman, biasanya yang berani melakukan reformasi total itu adalah leadership yang tidak berhadapan dengan pemilu. Kenapa? Karena dia tidak punya beban konsekuensi elektoral. Siapa leadership yang tidak berhadapan pemilu? Enggak, presiden periode kedua. Presiden periode kedua itu enggak punya konsekuensi karena dia akan selesai. Di situ adalah momennya melakukan reformasi yang mendalam, jauh, dan punya ongkos yang besar. Ongkos politik besar, karena dia harus menanggung ongkos politik lagi. Reformasi penegak hukum, reformasi terkait pengadilan, reformasi struktural terkait dengan dewan, reformasi terkait dengan partai. Itu semua bisa dikerjakan. Kenapa? Dia tidak berhadapan lagi dengan konsekuensi elektoral. Nah, saya melihat sekarang ini momentum melakukan itu. Kenapa? Karena kewenangan yang menempel sekarang itu diiringi dengan kekuatan di dewan yang cukup dominan. Kalau itu kan 80% ikut. Kalau itu dipakai untuk melakukan perubahan struktural yang serius, maka itu akan menjadi legacy yang luar biasa untuk Indonesia. Karena mendadak kita akan punya reform di dewan, reform di penegak hukum, reform di semua aspek. Ini adalah golden opportunity. Dan saya melihat opportunity itu ada hari ini untuk melakukan itu. Mudah-mudahan dipakai. Akhirnya soal polarisasi, kualitas pendidikan. Teman-teman, gini teman-teman. Saya, walaupun Haira tidak mengatakan ini, tapi saya sering mendengar pemilu dan perpecahan. Perpecahan itu fase paling ujung teman-teman. Dalam pemilu itu bukan perpecahan sehingga terjadi. Gini teman-teman. Polarisasi kalau diteruskan menjadi friksi. Friksi kalau diteruskan menjadi konflik. Konflik kalau diteruskan menjadi pecah. Oke? Jadi jarak antara polarisasi dan pecah itu sesungguhnya nggak deket, jauh tuh. Polarisasi jadi friksi. Friksi jadi konflik. Konflik jadi pecah. Nah, cuman kita ini kalau lihat polarisasi, diksinya perpecahan. Enggak, itu bukan perpecahan. Itu apalagi polarisasi karena pilihan. Dan pilihan politik itu wajar kalau menghadirkan polarisasi. Karena memang ada 3 pilihan. MU, Liverpool misalnya gitu kan. Kemudian sama City yang kalah terus tuh misalnya ya. Oh sensitif nanti ya. Nih. Jadi teman-teman, kalau itu menimbulkan polarisasi wajar, tapi apakah itu mengarah pilihannya A, B, C, 3, terjadi perdebatan. Nah, kualitas perdebatan pasti akan berbeda-beda. Ada yang berdebat dengan menggunakan data, ada yang berdebat menggunakan keyakinan, ada yang berdebat yang menggunakan selera. Tapi yang penting nih, polarisasi itu muncul setelah selesai proses yang mempolarisasi itu harus bisa kembali lagi. Jadi kalau saya bayangkan kayak balon tuh.
Balon itu dipegang, kalau dipegang tengahnya dia akan terpolarisasi menjadi dua. Tapi begitu selesai pemilunya, lepas dia akan utuh jadi satu lagi. Nah, bagaimana cara menjaga supaya kembali? Satu, yang menang merangkul semua. Merangkul semua. Merangkul itu bukan kemudian membawa ke dalam pemerintahan, bukan. Merangkul itu artinya semua terlayani dengan baik. Jangan ada begini, ini era Orde Baru terjadi. Ada desa-desa yang tidak ada listriknya. Kenapa? Karena di desa itu selalu PDI yang menang. Di desa itu P3 yang menang. Itu desa yang menang P3 dan PDI zaman Orde Baru, nggak ada listrik. Itu yang saya maksud dengan dia menghukum, bukannya merangkul. Nggak boleh itu. Yang kedua, yang dikalahkan menghormati keputusan. Walaupun tidak selalu prosesnya itu kita rasakan sebagai free and fair. Tapi saya kemarin bilang, saya akan gugat waktu Pilpres, saya akan gugat sampai MK. Tapi begitu MK memutuskan, maka saya akan katakan saya akan taat pada putusan MK. Kenapa? Ya inilah negara hukum. Inilah negara, inilah berdemokrasi, inilah bernegara. Apakah kita puas? Kita tidak puas. Tapi bukan berarti tidak menghormati putusan. Dan penting dicatat penyimpangan-penyimpangan. Jadi gitu ya, Haira, antara polarisasi dengan perpecahan itu bukan hal yang dekat, itu agak jauh. Nah, tugas negara, pemenang, menjaga polarisasi jangan jadi friksi. Friksi jangan jadi konflik. Gitu. Lalu, Abul, soal kritik dibungkam, ini harus diusahakan terus, Abul. Mana Pak Abul tadi? Abul harus diusahakan terus. Jadi kenapa diusahakan terus? Ya, jangan berhenti mengkritik. Dan saya ingin menghimbau kepada yang memegang kewenangan di seluruh Indonesia, jangan pernah pandang kritik itu sebagai satu musuh yang harus ditiadakan. Justru kritik itu adalah momen untuk memberikan jawaban. Kenapa teman-teman pengen jawaban? Teman-teman, ini pengalaman saya di Jakarta. Kami sering berterima kasih sekali dengan hal-hal yang oleh buzzer-buzzer. Waktu itu eranya buzzer luar biasa. Apapun yang dikerjakan ada buzzernya di situ. Apa saja. Tapi kita sering berterima kasih. Justru dengan munculnya itu membuat kita punya ruang untuk melakukan penjelasan yang didengar publik. Itu kesempatan bagi negara, bagi pemerintah. Ya kesempatan emas itu untuk menjelaskan. Kenapa? Karena antara yang bersuara dan yang mendengarkan jauh lebih banyak yang mendengarkan. Banyak yang tidak tahu ketika, seperti contoh nih, Jakarta ini sumur resapan sempit ramai. Ketika diramaikan sumur resapan, yang meramaikan dengan penjelasan kita, apa yang terjadi? Awam yang tidak pernah mengikuti, tidak pernah tahu soal itu, justru mereka menjadi mendengar karena itu diangkat sebagai kritik. Jadi begitu diangkat sebagai kritik itu ruang untuk kita menjawab. Dan itu yang disebut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau Abul mengkritik pemerintah, lalu pemerintah menjawab, lalu Abul mengkritik lagi, pemerintah menjawab lagi. Apa yang terjadi? Audiens di sini semuanya mendengarkan dan semuanya tercerdaskan. Itulah demokrasi. Jadi apa yang disebut sebagai kritik itu adalah amunisi sebetulnya bagi negara. Karena negara punya loudspeaker lebih besar. Nah, cuman ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Kebijakannya dibuat menggunakan data. Oke, menggunakan data. Kemudian kedua, kebijakannya menomorsatukan kepentingan umum. Yang ketiga, kebijakan yang menggunakan akal sehat. Yang keempat, kebijakannya merujuk kepada aturan main yang jelas. Jadi, kesimpulan saya, pemerintah yang anti kritik adalah pemerintah yang sedang membuat kebijakan tidak masuk akal. Karena itu dia anti kritik. Bikin proyek yang tidak ada visibility study-nya. Nah, itu anti kritik tuh. Tapi kalau ada visibility study-nya, dia akan hadapin kritik itu. Tapi kalau tidak ada data, tidak ada akal sehat, dia akan anti kritik. Jadi teman-teman dorong untuk selalu ada kritik sambil dorong kebijakan itu disusun dengan akal sehat. Itu kira-kira. Makasih. Oke. Makasih Mas Anies.